Rekan-rekan aparatur sipil negara, selamat datang. Pernah nggak sih merasa cemas? Program kerja yang sudah kita susun rapi-rapi, tiba-tiba bisa terancam hancur hanya karena satu isu yang digoreng di luar sana. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah mindset kita dari yang tadinya cuma jadi pemadam kebakaran menjadi penjaga yang proaktif dalam komunikasi pemerintah. Yuk, kita mulai. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ada program unggulan, kita siapkan berbulan-bulan, tiba-tiba lumpuh total. Gara-garanya apa? Cuma satu misinformasi yang viral dalam hitungan jam. Ini bukan lagi skenario film loh, ini kenyataan pahit di era digital sekarang. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi jika ini terjadi, tapi seberapa siap kita waktu badai itu benar-benar datang. Oke, sekarang kita masuk ke dasarnya dulu. Hal pertama dan paling penting yang harus kita ubah adalah cara kita berpikir. Anggap aja krisis komunikasi di pemerintahan itu ya kayak musim hujan. Kita udah nggak nanya lagi jika hujan akan turun, tapi kapan kita harus siap sedia payung. Betul sekali. Setiap kebijakan baru yang kita luncurkan, setiap data yang kita rilis, bahkan setiap pernyataan singkat, semuanya itu punya potensi jadi percikan api. Dan di zaman media sosial kayak sekarang, kita semua ya, setiap ASN adalah garda terdepan. Jadi kesiapsiagaan itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi bagian dari deskripsi pekerjaan kita sehari-hari. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa asal-asalan memadamkan api kalau kita nggak tahu apa yang terbakar kan? Apakah ini cuma asap kecil yang bisa ditiup? Atau api unggun yang butuh disiram air, atau jangan-jangan sudah kebakaran hutan. Makanya langkah pertama itu diagnosis. Kita harus bisa bedain, ini isu, konflik, atau beneran udah krisis, karena cara menanganinya beda banget. Biar kita semua sepaham ya, apa sih sebetulnya krisis komunikasi itu? Paling gampang bayangin aja gempa bumi. Datangnya tiba-tiba, guncangannya kencang, mengancam reputasi, dan yang paling penting, butuh respons darurat saat itu juga. Levelnya jauh di atas sekedar cuitan negatif atau keluhan biasa. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Kalau masih berupa isu, urgensinya masih rendah. Kita masih punya waktu buat memantau, merencanakan. Kalau sudah naik jadi konflik, berarti ada pihak lain yang berseberangan dan kita perlu negosiasi. Tapi, begitu masuk level krisis, semua aturan berubah. Urgensinya tinggi, dampaknya bisa mengancam operasional, dan kita harus bertindak detik itu juga. Kemampuan membedakan ketiganya ini adalah kunci. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kebakaran jenggot terus-terusan setiap ada masalah? Jawabannya satu, kita harus bangun sistem peringatan dini. Anggap saja ini sebagai radar proaktif untuk instansi kita, sebuah alat untuk melihat potensi badai jauh sebelum awannya kelihatan. Analoginya sederhana banget. Kita nggak mau kan jadi tim pemadam kebakaran yang baru datang waktu apinya udah besar dan menghanguskan segalanya? Kita maunya jadi detektor asap. Jadi pihak yang bisa mencium bau gosong sekecil apapun jauh sebelum api menyala. Itulah inti dari sikap proaktif. Lalu asap ini bentuknya kayak gimana sih? Macam-macam. Bisa jadi tiba-tiba banyak banget media yang nanya soal satu hal yang sama. Aneh kan? Atau sentimen negatif di media sosial yang tiba-tiba meroket. Bahkan desas-desus yang beredar di internal kantor kita sendiri pun bisa jadi sinyal awal. Semua ini adalah data berharga yang nggak boleh kita abaikan. Tapi kan, cuma melihat sinyal doang nggak cukup. Kita butuh alat untuk menerjemahkan sinyal-sinyal itu menjadi sebuah rencana aksi yang konkret. Nah, disinilah matriks penilaian resiko berperan. Anggap saja ini jembatan yang menghubungkan antara melihat masalah dengan menyiapkan solusi. Prosesnya ini sebetulnya sangat logis dan gak ribet kok. Cuma 3 langkah. Pertama, identifikasi. Kita duduk bareng tim, kira-kira apa saja sih yang bisa salah dalam komunikasi kita? Kedua, analisis. Dari daftar itu, seberapa mungkin sih ini terjadi? Dan kalau terjadi, seberapa parah dampaknya? Ketiga, prioritaskan. Nah, dari semua resiko itu, mana yang paling bahaya dan paling mungkin terjadi? Itulah yang harus kita siapkan mitigasinya duluan. Sederhana, sistematis, tapi luar biasa ampuh. Oke, teori dan alat itu penting. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan pelajaran dari pengalaman nyata di lapangan. Kita nggak perlu sebut nama kasusnya ya, tapi mari kita ambil saripati pelajaran dari berbagai krisis komunikasi yang pernah terjadi di pemerintahan kita, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Ini dia poin yang paling krusial. Publik itu pada dasarnya pemaaf terhadap kesalahan, tapi mereka sangat tidak suka dengan kebohongan.
Jadi, yang paling merusak kepercayaan itu seringkali bukan kesalahannya, melainkan upaya untuk menutup-nutupinya. Makanya, transparansi dan akuntabilitas itu adalah mata uang paling berharga yang kita punya saat krisis. Di zaman serba cepat ini, ada pepatah lama yang sudah nggak berlaku. Diam itu emas. Dalam krisis, diam itu justru bisa diartikan sebagai pengakuan bersalah. Memberi respons awal yang cepat, bahkan kalau cuma bilang, kami sudah tahu situasinya dan sedang kami tangani, itu jauh lebih baik daripada diam 1000 bahasa. Karena setiap detik kita menunda, kita membeli ruang bagi hoaks dan spekulasi untuk berpesta pora. Pelajaran berharga berikutnya adalah disiplin pesan. Ini penting banget. Jangan sampai pejabat A ngomong ke kiri, siaran pers resmi ngomong ke kanan, admin media sosialnya malah lurus. Semua kanal komunikasi, dari level tertinggi sampai terendah, harus menyanyikan lagu yang sama. Pesan yang simpang siur itu bukan cuma bikin publik bingung, tapi juga menghancurkan kredibilitas kita dari dalam. Oke, sebagai penutup, mari kita lihat semua ini dari sudut pandang yang lebih besar. Kesiapan menghadapi krisis komunikasi ini bukan tugas tambahan loh. Ini bukan kerjaan sampingan humas. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mandat kita sebagai pelayan publik. Coba deh lihat diri kita masing-masing. Kita ini adalah penjaga benteng, dan benteng itu adalah kepercayaan publik dan nama baik instansi tempat kita mengabdi. Kesiapan kita, pemahaman kita, dan tindakan proaktif kita lah yang menjadi tembok dan persenjataannya. Semua yang kita bahas hari ini hanya akan jadi teori kalau tidak ada aksi nyata. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Berdasarkan semua ini, apa satu langkah proaktif paling sederhana yang bisa Anda mulai besok pagi? Mungkin sesederhana mengajak tim diskusi 15 menit untuk memetakan risiko, atau sekedar membaca lagi pedoman komunikasi yang sudah ada? Mulailah dari satu langkah kecil itu. Karena benteng pertahanan yang kokoh selalu dibangun bata demi bata, jauh sebelum musuh terlihat di cakrawala.